Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semua yang ada di rumah? Semoga kita semua selalu sehat walafiat dan selalu diberi kecukupan kuota sehingga kita bisa melaksanakan proses belajar mengajar online hari ini dengan lancar. Ingat anak-anak, semakin kesini harusnya kita semakin semangat ya, jangan sekedar semangat. Jadi harus semangat seperti pada saat kita belajar di sekolah dan pada saat awal-awal belajar online ya, harus tetap semangat. Ingat anak-anak ya. Nah, untuk pertemuan hari ini, pembelajaran online hari ini kita akan membahas tentang gabungan himpunan ya. Nanti Bu Guru akan jelaskan apa itu gabungan himpunan nanti di video penjelasan Bu Guru. Jadi ingat anak-anak, video penjelasan Bu Guru diperhatikan dari awal sampai akhir, karena kalau kalian hanya mencatat materi yang Bu Guru kirimkan saja lewat foto, itu kalian Bu Guru yakin kalian tidak begitu paham ya. Jadi tolong diperhatikan video penjelasan Bu Guru ya, tidak panjang kok. Perhatikan pelan-pelan, jangan ada yang dipotong-potong. Kemudian untuk tugas yang dikirim ke WA pribadi Bu Guru cukup soal latihan dan jawabannya saja. Untuk catatan nanti Bu Guru periksa pada saat masuk sekolah, dan semuanya catatan dan soal latihan beserta jawabannya ditulis di buku catatan saja. Jadi bukan di buku PR, tapi di buku, semua di buku catatan. Nanti Bu Guru periksa semuanya sekalian. Untuk yang dikumpul adalah soal latihan dan jawabannya. Ingat di lembar jawabanmu nanti, di soal latihanmu itu dan jawabannya, tulis nama dan kelasmu di sudut kanan atas ya. Di sudut kanan atas tulis nama dan kelasmu supaya nanti Bu Guru bisa tahu ini pekerjaannya siapa ya. Ingat anak-anak, jawabanmu dikumpul ke WA pribadi Bu Guru paling lambat jam 8 malam. Ingat anak-anak, Bu Guru tunggu di WA pribadi Bu Guru paling lambat jam 8 malam. Baik anak-anak, kita masuk ke materi gabungan atau union ya. Gabungan biasanya disebut dengan union. Apa itu gabungan? Gabungan dua himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota kedua himpunan. Jadi gabungan itu dua himpunan atau lebih ya. Kalau di sini dua himpunan berarti dua himpunan itu digabungkan, kemudian anggotanya kita satukan seperti itu. Gabungan bisa dibaca atau dan dilambangkan ini seperti huruf U ya, seperti huruf U tapi bukan, atau seperti setengah lingkaran tapi bukan yang I seperti ini. Jadi seperti mirip seperti U tapi bukan. A gabung B ini dibaca A gabung B dinotasikan dengan ini. A gabung B adalah himpunan X sedemikian sehingga X anggota A atau X anggota B. Jadi X anggota A atau X anggota B ya. Jadi bukan dan tapi atau artinya digabungkan anggota A dengan B. Contoh ini himpunan A ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B anggotanya 2, 4, 6, dan 8. Maka A gabung B adalah, A gabung B kita gabungkan A dengan B ya. Di sini adalah buka kurung kurawal, jangan lupa. Himpunan A kita urutkan ya, dari urutan dari yang terkecil dulu. Himpunan A ada 1 di sini. Kita tandai yang sudah ya, kita kasih warna merah 1. Satunya ini sudah kita catat ya. 1. Kemudian mana lagi? Oh 2, ini 2. 2 ada di himpunan A, ada di himpunan B. Cukup kita tulis 1 kali saja. Kemudian 3. Ini 3, ini 2, ini sudah, kemudian 3 juga sudah. 4, ini 4 ada 2, cukup kita tulis 1 kali saja. Kemudian 5, ini 5, kemudian 6, kemudian 8, ini 8 seperti ini. Jadi A gabung B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Artinya himpunan A dan himpunan B kita gabung. Kalau ada yang double cukup kita tulis 1 kali saja. Contoh soal pertama, diketahui himpunan P adalah himpunan bilangan cacah kurang dari 6. Himpunan Q adalah himpunan X sedemikian sehingga
X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari 10. X bilangan asli. Yang ditanyakan ada dua. Yang pertama, gabungan dari P dan Q. Jadi gabungan dari himpunan P dan Q. Yang kedua, gambarkan dengan diagram Venn, ya. Oke, kita jawab. Yang pertama, kita harus daftar anggotanya dulu. Ini P bilangan cacah kurang dari 6. Bilangan cacah itu, ini kita jawab ya. Kita daftar anggotanya dulu. Bilangan cacah yang kurang dari 6, bilangan cacah itu dimulai dari 0. Kemudian 1. Kurang dari 6 berarti 6 enggak masuk karena kurang dari 6. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 tidak masuk. Kenapa? Karena kurang dari 6. Itu makanya 6 tidak masuk. Jadi anggota himpunan P adalah 0, 1, 2, 3, 4 dan 5. Q adalah himpunan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan 3. Kalau ada tanda sama dengan seperti ini berarti 3-nya masuk. Lebih besar sama dengan 3 berarti 3 masuk dan yang lebih besar dari 3. Kemudian X kurang dari 10. Kalau kurang berarti 10 tidak masuk karena tidak ada sama dengannya di bawahnya. Ini tidak ada tanda kurang dari sama dengan, berarti 10 tidak masuk. X bilangan asli. Oke, bilangan asli itu dimulai dari 1. Sekarang X-nya lebih dari sama dengan 3 atau lebih besar sama dengan 3, berarti 3-nya masuk. 3-nya berarti himpunan Q di sini 3 masuk karena lebih besar sama dengan 3. 3, 4, ingat kurang dari 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai 9 saja karena ini X-nya kurang dari 10, antara lebih dari sama dengan 3. Jadi 3 masuk sampai kurang dari 10. Kurang dari 10 berarti sampai 9. Berarti himpunan Q adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, P gabung Q. Kita gabungkan P dan Q. Kita gabungkan sekarang. Di sini P ada, mulai dari yang terkecil dulu. Di sini P ada 0. Berarti 0. Kemudian 1. Dapat lagi 2. 3 di sini ada 2 ya, ada di sini, tak cukup kita tulis 1 kali saja. Kemudian 4, ini 4 juga ada 2. Kemudian 5 ada 2, cukup kita tulis 1 kali saja. 6, 7, 8, 9. Oke, sudah tidak ada lagi. Berarti P gabung Q itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, gambarkan dengan diagram Venn. Nah, kita akan gambarkan diagram Venn-nya. Ini. Dari data ini kita buatkan diagram Venn. Yang pertama yang kita buat adalah persegi panjang dulu. Ini kita sudah buat persegi panjangnya. Kemudian himpunan S di sudut kiri atas. Kemudian karena ini ada irisan, ada yang sama di sini dari himpunan P dan Q, yang sama itu adalah ini 3, ini sama. Kemudian 4 dan 5 ada yang sama. Jadi 3, 4 dan 5 ada yang sama. Artinya ada irisan antara P dan Q. Makanya kita gambar seperti ini. Nah, di sini ada himpunan P dan Q. Kita tulis dulu nama himpunannya. Di sini adalah himpunan P, di sini adalah himpunan Q. Yang irisan antara himpunan P dan Q itu yang sama, anggota yang sama antara himpunan P dan Q yaitu 3, 4, 5. Kita tulis di sini, irisannya kita tulis di sini yang sama ya. 3, ingat ada noktah dulu baru kita tulis anggotanya. 3, 4, 5. Nah, himpunan P di sini 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ada 3, 4, 5 di sini. Berarti di sini tinggal 0, 1, 2. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu sudah ada semua di sini. Himpunan Q 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 3, 4, 5-nya ini himpunan Q. 3, 4, 5-nya sudah, berarti tinggal 6, 7, 8, 9. Di sini 6, 7, 8 dan 9. Nah, yang mana P gabung Q? P gabung Q yang ini semua. Yang ada di lingkaran ini kita arsir semuanya. Inilah P gabung Q. Ini yang Bu Guru arsir. Ini adalah
P gabung Q. Ini semuanya ya, di semuanya ada lingkaran, itu adalah P gabung Q. Ini gambar P gabung Q ya, gambar diagram pennya seperti itu. Contoh soal kedua. Dalam suatu kelas terdapat 26 siswa gemar pelajaran matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, 10 siswa gemar keduanya, dan 5 siswa tidak gemar keduanya. Jadi ada 26 siswa gemar matematika, gemar itu maksudnya suka. Jadi 26 siswa suka matematika, 20 siswa gemar bahasa Indonesia, dan 10 siswa gemar kedua-duanya. Gemar kedua-duanya maksudnya dia suka matematika, suka juga bahasa Indonesia. Dan 5 siswa tidak suka kedua-duanya atau tidak gemar kedua-duanya. Tidak gemar kedua-duanya artinya dia tidak suka matematika, tidak juga suka bahasa Indonesia. Yang pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan tersebut. Yang kedua, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, sekarang kita misalkan. Di sini kan ada siswa yang gemar matematika dan yang gemar bahasa Indonesia. Kita misalkan M ini adalah himpunan siswa yang gemar matematika. B adalah himpunan siswa yang gemar bahasa Indonesia. Terserah kalian nama himpunannya, terserah mau tulis apa. Di sini Bu Guru tulis M dengan B supaya memudahkan. M itu matematika huruf awalnya, B itu adalah bahasa Indonesia. Bu Guru kasih B. Nah, sekarang nama himpunannya gambarnya begini. Kita buat dulu persegi panjang ya, persegi panjang. Kemudian ingat huruf S di sudut kiri atas, huruf S besar. Kemudian himpunannya digambarkan dengan elips. Di sini sudah Bu Guru buatkan dengan 2 lingkaran di sini. Kita kasih nama di sini himpunan M. Tadi kan sudah kita misalkan M itu adalah himpunan yang gemar siswa yang gemar matematika. Kemudian di sini himpunan B, artinya himpunan siswa ini M-nya himpunan siswa yang gemar matematika, ini himpunan siswa yang gemar bahasa Indonesia. Nah, kita lihat tadi yang gemar matematika, 26 siswa gemar pelajaran matematika. Nah, di sini kan ada irisan. Jadi yang kita tulis itu yang irisannya dulu. Artinya yang suka kedua-duanya. Di sini kan ada siswa yang gemar matematika, gemar juga bahasa Indonesia. Itu duluan yang kita tulis. Berapa siswa yang gemar kedua-duanya? 10 siswa gemar keduanya. Berarti itu duluan yang kita tulis di sini, di tengah sini. 10 siswa gemar matematika, gemar juga bahasa Indonesia. Sekarang berapa siswa yang gemar matematika? 26 siswa gemar pelajaran matematika. 26 ya. 26 termasuk yang 10 ini. Karena yang 10 ini kan dia gemar matematika, gemar bahasa Indonesia juga, artinya berarti dia gemar cuma matematika. Sementara yang suka matematika ada 26. 26 termasuk yang 10 ini. Berarti di sini tinggal 16. Kenapa? Karena yang gemar matematika kan 26. Berarti 16 tambah 10 26. Jadi ini. Nah, artinya yang suka matematika saja 16, yang suka matematika dan bahasa Indonesia 10. Yang 16 ini hanya suka matematika tok, dia tidak suka bahasa Indonesia. Yang 10 suka matematika, suka juga bahasa Indonesia. Tapi dia masuk dalam siswa yang suka matematika. Sekarang, berapa yang suka bahasa Indonesia? 20 siswa gemar bahasa Indonesia. 20. Ini sudah ada 10 di sini. Ini kan dia gemar bahasa Indonesia juga. 20 siswa berarti di sini tinggal 10. Jadi keseluruhan yang gemar bahasa Indonesia ada 20. Ini yang 10 ini yang di sini ini artinya siswa yang gemar bahasa Indonesia saja. Hanya bahasa Indonesia tok, tidak matematika. Kalau ini gemar bahasa Indonesia, gemar juga matematika. Dia gemar kedua-duanya. Kemudian masih ada keterangan siswa yang tidak gemar keduanya. 5 siswa tidak gemar keduanya. Dia tidak suka keduanya berarti tidak ada dalam lingkaran ini. Tidak suka matematika, tidak juga suka bahasa Indonesia. Artinya ada di luar sini. Di luar sini ya. Boleh di sini terlah, di sini boleh. Yang penting di luar lingkaran M dan B ini. Di luar himpunan itu. Jadi kita tulis, Bu Guru tulis di sini sajalah. Di sini. Jadi 5 siswa tidak gemar kedua-duanya. Oke, berarti sekarang kita sudah bisa hitung berapa jumlah siswa dalam kelas tersebut. Berarti kita jumlahkan semuanya ini. Ini 5 ditambah 16 atau 16 ditambah 10 ditambah 10 tambah 5. Jadi di sini 16 ya. 16 ini 16 tambah 10 tambah 10 ditambah 5. 16 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 16 tambah 10 26, 26 tambah 10 36, 36 ditambah 5 41.
Jadi banyak siswa dalam kelas tersebut adalah 41 orang ya. Tuh. Jadi ingat anak-anak, ketika menggambarkan diagram seperti ini, kalau ada irisan atau ada yang suka kedua-duanya, itu duluan yang kalian tulis angkanya di sini. Kenapa? Kalau tidak ditulis di sini nanti bingung di sini berapa, di sini berapa. Nanti malah lebih jumlahnya. Jadi ini duluan, baru sisanya di sini yang suka suka matematika saja atau bahasa Indonesia. Begitupun dengan contoh soal yang lainnya nanti. Untuk hari ini anak-anak ya, yang dicatat ini nanti Bu Guru kirimkan fotonya. Ini gabungan Yunan, ini dicatat ya, dicatat di buku catatannya ini sampai sini, ini dicatat. Kemudian contoh soalnya juga dicatat, yang ini tadi yang Bu Guru jelaskan ya, ini dicatat sedikit catatannya hari ini sampai sini. Kemudian di sini ada soal latihan. Ini soal latihannya ada 2 nomor. Yang pertama Bu Guru jelaskan sedikit. Diketahui himpunan A adalah himpunan X sedemikian sehingga X kurang dari 7 dan X bilangan asli. Yang kedua, himpunan B anggotanya 2, 3, 5, 6, dan 7. Tentukan A gabung B. Jadi yang pertama kalian harus lakukan adalah daftar dulu anggotanya ini. Jadi X kurang dari 7, X bilangan asli, daftar dulu. Daftar seperti ini kalau seperti B ini, tapi himpunannya adalah X kurang dari 7 dan X bilangan asli. Setelah itu tentukan A gabung B. Yang kedua, ini dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, dan 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas. Yang kedua, berapa banyak siswa dalam kelas tersebut. Nah, ini tadi contoh soalnya sudah Bu Guru jelaskan dalam video. Jadi tolong diperhatikan videonya sebelum mengerjakan ini. Dan yang dikumpul adalah ini saja, soal latihan dan jawabannya saja. Untuk catatannya tidak perlu dikumpul, nanti Bu Guru periksa di kelas ya, Bu Guru periksa di kelas. Kemudian pada saat mengumpul jangan lupa tulis nama dan kelasmu. Nama dan kelasmu di sini di sudut kiri, di sudut kanan atas jawabanmu, soal dan jawabanmu, tulis nama dan kelasmu. Ya, jangan lupa tulis itu di sudut kanan atas di sini sebelum dikumpul ke WA pribadi Bu Guru. Ingat ya, tulis nama dan kelasmu, jangan lupa. Untuk hari ini Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.